Halo pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam Retro Kini Movie Review edisi kali ini. KKN di Desa Penari yang rilis di tahun 2022 lalu berhasil meraih posisi sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan perolehan 10 juta penonton. MD Pictures selaku PH pembuatnya tentu saja tak menyia-nyiakan peluang ini dengan merilis satu film lagi dari universe KKN tersebut dengan mengangkat karakter antagonisnya lagi, yaitu Badara Wuhi di Desa Penari. Film ini merupakan prequel dari KKN di Desa Penari dan ternyata bukan merupakan origin story dari Badara Wuhi seperti yang terlintas dalam benak saya sebelumnya. Kali ini kursi sutradara yang tadinya diduduki oleh Awi Suryadi digantikan oleh Kimo Stambul, sutradara film terlaris tahun lalu, Sewu Dino. Kebetulan saya adalah penggemar karya-karya Kimo Stambul dan karya terbarunya ini masih menunjukkan kepiawaiannya dalam ranah horor yang merupakan spesialisasinya. Sentuhannya yang berkelas membuat film yang sebenarnya alurnya hampir mirip dengan pendahulunya ini punya daya tarik tersendiri dan bisa dibilang merupakan upgrade dari franchise KKN. Spoiler alert buat mereka yang belum pernah menonton filmnya. Silakan tonton dulu filmnya, bila tidak ingin diberi bocoran cerita dan endingnya dalam review saya ini ya. Film dibuka dengan setting tahun 1955 di Desa Penari, menjelang diadakannya ritual untuk mencari dawuh baru bagi Badara Wuhi guna menolak bala di desa itu. Namun Mbah Putri, sesepuh desa, punya rencana lain. Dengan dibantu oleh Mbah Buyut yang masih muda, yang diperankan oleh Aming, dia ingin melepas ketergantungan penduduk desa pada Badara Wuhi dengan cara mengakalinya. Dia tidak ingin ada korban lagi yang harus dijadikan tumbal bagi Badara Wuhi. Kebetulan ada sepasang anak kembar di desa itu. Salah satunya terpilih sebagai dawuh. Mbah Putri kemudian menukar dawuh terpilih itu dengan saudara kembarnya. Si kembar yang terpilih tadi, Inggri, disuruhnya kabur dengan membawa gelang lengan Badara Wuhi, Kawaturih, yang merupakan sumber kekuatannya, dengan dikawal oleh buyut muda keluar dari desa. Inggri diperintahkan untuk pergi jauh-jauh dari Desa Penari dan tidak boleh kembali lagi ke situ. Buyut muda menginstruksikannya untuk jangan menoleh-noleh lagi ke belakang sampai dia keluar dari wilayah desa. Badara Wuhi sempat memujuk Inggri untuk tidak ikut campur dan jangan pergi meninggalkan desa. Namun tekad Inggri sudah bulat dan dia tidak menghiraukannya. Adegan berlanjut ke tahun 1980 di suatu pasar, di mana Mila bersama sepupunya Yuda dan teman mereka Arya menemui Jito, teman Arya, yang rupanya salah seorang pedagang di situ. Arya meminta bantuan Jito untuk menemukan Desa Penari berdasarkan gambar-gambar yang dia bawa yang mencirikannya, yaitu gambar gapura dan seorang penari. Jito sendiri hanya pernah mendengar tentang desa itu, tapi belum pernah ke sana. Yang dia tahu letak desa itu jauh dan berada di tengah hutan. Awalnya dia tidak mau mengantar Arya dan teman-temannya. Tapi setelah disogok Rp6.000, yang kalau di masa sekarang kira-kira setara dengan 500 atau 600.000, dia langsung menyanggupinya. Dengan bis angkutan umum, mereka akhirnya berhasil mencapai Desa Penari, melewati jembatan panjang yang ada di film pendahulunya, tapi dengan tampilan yang kelihatannya belum setua di KKN. Sesampainya di desa, mereka bertanya pada seorang warga, Sundari, di mana mereka bisa bertemu dengan sesepuh desa yang dituakan di situ. Sundari bilang bahwa sesepuh desa mereka, Mbah Putri, baru saja meninggal. Sesepuh desa yang lain, Mbah Buyut, sedang pergi dan belum tahu kapan kembalinya. Mereka berempat pun memutuskan untuk menunggu sampai Mbah Buyut pulang saja. Saat Yuda menanyakan pada Sundari, di mana kira-kira mereka bisa bermalam kalau memang diperlukan, Sundari menjawab mereka bisa menempati satu gardu di situ. Yuda merasa Mila tidak mungkin beristirahat di gardu tersebut bersama mereka. Dia pun berinisiatif untuk meminta satu warga yang rumahnya di dekat gardu, yaitu Ratih, supaya bisa menampung Mila buat sementara sampai Mbah Buyut datang. Ratih setuju untuk menampung Mila, tapi dia berpesan supaya Mila jangan ribut karena ibunya sedang sakit. Maksud kedatangan Mila ke Desa Penari karena ibunya sedang sakit. Penyakit ibunya ini tidak wajar, sehingga dipanggilnyalah seorang dukun untuk melihat ada apa dengan ibunya ini. Setelah memeriksa ibu Mila, sang dukun menggambarkan hasil penerawangannya yang nantinya akan ditunjukkan pada Jito. Dia juga bilang bahwa ada satu barang dalam lemari ibu Mila yang harus dikembalikan di tempat asalnya, yang petunjuknya ada pada gambar-gambar yang tadi digambarnya. Ternyata Ibu Ratih, Jianti, menunjukkan tanda-tanda penyakit yang sama seperti yang diderita Ibu Mila.
Mila pun akhirnya menceritakan hal ini pada Ratih. Saat mereka mau mandi, Ratih pun mengantarkan mereka. Ratih membawa Mila ke satu pemandian kecil khusus wanita yang tadinya difungsikan sebagai tempat mandi dan persiapan para calon dawuh, sedangkan para cowok dipersilakan mandi di sungai dekat situ. Pemandian ini merupakan kembaran dari pemandian yang dimunculkan dalam KKN di Desa Penari dengan kondisi yang masih asri dan terawat. Saat Mila mandi di kolam mandi, Badara Wuhi muncul dan bilang padanya bahwa dia memang sudah menanti Mila datang padanya. Badara Wuhi tiba-tiba menghilang dan kolam mandi itu jadi penuh ular. Mila jadi histeris dan berteriak-teriak. Ratih yang tadinya ada di bilik mandi langsung keluar dan menenangkan Mila. Ternyata tidak ada apa-apa di kolam mandi. Karena sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya, Mila akhirnya memutuskan untuk tidak menunggu Mbah Buyut untuk mengembalikan kawat turih milik Badara Wuhi dengan diantar oleh Ratih melewati tapak tilas menuju pendopo, di mana ritual mencari dawuh biasa dilaksanakan. Pendopo itu adalah sarang Badara Wuhi. Di situ banyak pria yang mayoritas berusia tua dan hanya mengenakan cawat kain dengan sikap menyeramkan dan melakukan gerakan-gerakan tari. Badara Wuhi ternyata sudah menunggu mereka di situ. Ternyata Ratih memang disuruh oleh Badara Wuhi untuk memancing Mila ke situ membawakan kawat turihnya. Ratih menurutinya dengan iming-iming ibunya akan disembuhkan. Mila pun akhirnya mengembalikan kawat turih kepada Badara Wuhi tanpa tahu apa konsekuensi dari tindakannya itu. Mila meminta kesembuhan ibunya sebagai imbalannya. Badara Wuhi hanya menanggapinya dengan senyum misterius. Sementara itu, Yuda, Arya, dan Jito mencari-cari Mila setelah menemukan bahwa rumah Ratih kosong. Mereka juga bertanya-tanya pada penduduk sekitar kalau mereka melihat Mila, tapi usaha mereka sia-sia belaka. Sampai menjelang malam, mereka tidak berhasil menemukan Mila. Saat mereka sedang mencari-cari di area sungai, mereka melihat satu warung di pinggir sungai. Ada beberapa orang yang sedang makan di situ. Jito yang kelaparan segera saja mengajak kedua temannya makan di situ. Si pemilik warung segera menawari mereka makanan. Jito tanpa pikir panjang langsung mengambil satu jajanan yang ditawarkan. Arya dan Yuda yang merasa ada yang tidak beres dengan warung itu dan orang-orang yang sedang makan di situ segera mengajak Jito pergi. Jito sebetulnya ingin protes, tapi melihat ekspresi serius kedua temannya, akhirnya menurut saja. Sebelum pergi, pemilik warung memberikan penganan yang dibungkus daun jati yang dengan senang hati diterima oleh Jito. Saat mereka sampai di rumah Ratih, hujan turun dengan derasnya. Mila dan Ratih ternyata sudah berada di sana. Yuda bertanya pada Mila, kemana saja dia seharian ini. Mila bilang dia pergi untuk mengembalikan kawat turih ke tempat Badara Wuhi. Mila merasa bahwa mereka pergi tidak lama, tapi ternyata waktu yang dirasanya sebentar dihabiskan di tempat Badara Wuhi sama dengan seharian di dunia nyata. Tiba-tiba bau busuk yang tidak mengenakkan memenuhi rumah Ratih. Ternyata bau busuk itu berasal dari penganan yang terbungkus daun jati, pemberian pemilik warung pinggir sungai tadi. Setelah dibuka, ternyata bungkusan itu berisi mayat monyet yang mulai membusuk. Mbah Buyut yang sudah datang kemudian memberitahu Mila bahwa keputusannya untuk mengembalikan kawat turih kepada Badara Wuhi itu salah. Dengan kawat turih di tangannya, Badara Wuhi akan memperoleh kekuatannya kembali. Jadi, Mila sudah dijebak untuk mengembalikan kawat turih itu kepadanya. Terungkap bahwa Mila ternyata adalah anak dari Inggri, yang bertahun-tahun yang lalu justru menjauhkan kawat turih dari Badara Wuhi dengan bantuan Mbah Buyut. Dan benar saja, terjadilah bencana keesokan harinya, di mana ternak-ternak penduduk mati semua dan tanaman pangan jadi rusak. Untuk mencegah terjadinya bencana yang berkelanjutan, Mbah Buyut terpaksa mempersiapkan ritual pemilihan dawuh baru lagi sebagai tumbal untuk memenuhi keinginan Badara Wuhi. Ratih yang merasa bersalah karena membantu Badara Wuhi melaksanakan niatnya dan juga melihat bahwa ibunya tidak mendapat kesembuhan seperti yang dijanjikan Badara Wuhi, mengajukan diri sebagai salah satu calon dawuh. Mila yang juga merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya yang mengakibatkan bencana pada penduduk desa juga mengajukan diri, walau Yuda menentang ini dan mengajak Mila pulang saja, tidak perlu ikut campur dengan urusan ini. Namun Mila sudah membulatkan tekadnya dan Yuda tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ritual minum kopi seperti yang dimunculkan dalam film pendahulunya dimunculkan lagi di sini. Mila bilang bahwa kopi yang pahit yang diminumnya manis.
Dan ini membuatnya memenuhi syarat untuk ritual pemilihan dawuh baru. Nah, pemirsa, karena film ini masih fresh dan sedang tayang di bioskop, saat saya menyusun naskah ini, saya tidak akan memberikan spoiler lebih banyak lagi. Silakan saksikan saja filmnya di bioskop untuk mengetahui bagaimana kelanjutan nasib Mila dan Ratih bila pemirsa sekalian penasaran, oke? Sebetulnya saya agak kecewa dengan film ini, karena tadinya saya mengharapkan cerita lebih dalam mengenai Badara Wuhi, karakter antagonis dalam universe KKN ini. Namun ternyata Lele Laila selaku penulis skenarionya justru membuat cerita baru tapi mirip dengan film pendahulunya yang juga adalah buah karya tulisannya. Fokus utama cerita tetap bukan Badara Wuhi sendiri, walaupun namanya dipakai sebagai judul film. Walaupun latar belakang protagonis utamanya Mila memang berbeda dari film terdahulunya, juga setting waktu serta latar belakang cerita yang akhirnya mempertemukannya dengan sang villain utama, namun benang merah cerita sebetulnya mirip-mirip dengan KKN di Desa Penari. Unsur-unsur penampakan Badara Wuhi, makanan yang ternyata barang busuk, kopi yang aslinya pahit tapi manis bila diminum oleh mereka yang kerasukan atau ketempelan roh halus, makhluk-makhluk misterius di pendopo Badara Wuhi dimunculkan kembali dalam prequelnya ini, walaupun dengan penggarapan yang lebih baik oleh Kimo Stambul. Film ini juga masih mengangkat tema jiwa-jiwa yang terjebak oleh tipu daya Badara Wuhi dan tidak berdaya saat berhadapan dengannya. Untung saja pendekatan Kimo dalam menyajikan cerita dan para karakternya berbeda dari pendahulunya. Desa Penari digambarkan tidak sesingup dalam KKN di Desa Penari, serta masih kelihatan fresh dan asri. Dan ini logis, karena peristiwa dalam KKN belum terjadi, sehingga look-nya pun harus beda. Desa Penari tampak lebih muda dalam film ini. Harus saya akui, desain produksinya terlihat lebih berkelas dan mahal daripada pendahulunya. Adegan menjelang ending di dunia Badara Wuhi yang melibatkan banyak penari yang sedang menari, terlihat mewah dan artistik. Setting pedesaan, rumah Ratih, pendopo Badara Wuhi, kolam mandi terlihat meyakinkan dan oke. Sinematografi yang ditangani oleh Patrick Tasadian juga patut diacungi jempol dan cukup menawan. Divisi kostum juga oke, dengan gaya busana awal tahun 80-an yang dikenakan para pemain utamanya, dengan celana komprangnya, dan juga potongan rambutnya yang masih bernuansa akhir 70-an, dan mau menginjak awal 80-an, terasa pas banget. Satu adegan yang sangat mengesankan buat saya adalah momen di mana Yuda berada di gardu saat malam hari, di mana di latar belakang terlihat sosok-sosok misterius berseliweran yang out of focus atau kabur. Lampu minyak tiba-tiba mati. Salah satu sosok misterius tersebut mendekat ke gardu, masih out of focus. Yuda menggerak-gerakkan lampu minyak untuk membuatnya menyala lagi, dan begitu lampu minyak menyala, sosok misterius tersebut langsung menghilang. Ini menimbulkan nuansa creepy yang sangat oke buat saya. Sosok misterius yang tidak pernah diperjelas itu justru membuat suasana lebih menyeramkan pemirsa. Di divisi acting, penampilan Maudy Efrosina sebagai Mila dan Claresta Taufan sebagai Ratih juga cukup bagus. Saat mereka harus beradegan menari sambil ketakutan terlihat meyakinkan. Tentunya sulit untuk berakting ketakutan sambil harus menari dengan luas, dan mereka berdua bisa melakukannya dengan oke. Karisma Aulia Sarah sebagai Badara Wuhi juga makin bersinar di sini. Senyum sinisnya dan tatapannya yang penuh tipu daya berhasil dibawakannya dengan lebih baik lagi di sini. Berkat arahan Kimo, sosok Badara Wuhi jadi terkesan lebih menyeramkan walaupun tanpa make up seram. Akting aktor senior Dinda Kanya Dewi yang memerankan Jianti tua yang sudah sakit-sakitan juga patut diacungi jempol. Di sini dia tampil beda, sampai-sampai saya pangling padanya. Dia berhasil tampil beda dan menarik dari sebelum-sebelumnya dalam rentang karirnya sebagai aktor film dan sinetron. Juga Mariam Supraba sebagai Inggri tua yang tampil oke di sini. Yang agak disayangkan adalah penampilan Aming sebagai buyut muda yang bahasa Jawanya masih agak kaku. Walaupun di sini Aming tampil beda, tapi kurang bisa menyamai Diding Boneng. Jadi terkesan agak berat sebelah. Walaupun masih menarik untuk ditonton karena sentuhan tangan dingin Kimo Stambul, film ini masih terasa seperti pengulangan dalam bentuk yang berbeda. Namun bagusnya, kelemahan itu terasa minor karena upgrade yang dilakukan oleh Kimo. Bila tidak ada film pendahulunya sebagai pembanding, Badara Wuhi di Desa Penari akan mempunyai kesan yang lebih mendalam buat saya pribadi.
Jadi, skor saya untuk film ini 7/10. Kimo Factor berbicara banyak di sini buat saya. Bila bukan dia yang menangani prequel ini, walaupun menurut saya kurang layak disebut prequel, tapi lebih ke stand-alone movie karena tidak berhubungan langsung dengan pendahulunya dalam alur ceritanya, kecuali kemunculan dua karakternya yaitu Mbah Buyut dan Badara Wuhi, saya yakin filmnya tidak akan seistimewa ini. Bisakah meraih 10 juta penonton seperti pendahulunya? Saya pribadi meragukan itu. Walaupun secara kualitas film ini melebihi pendahulunya, tapi hype KKN sendiri sudah tidak setinggi dulu. Viralnya KKN waktu itu dan baru dibukanya gedung-gedung bioskop setelah lama ditutup karena adanya COVID, sangat mempengaruhi perolehan penonton kala itu menurut saya. Penundaan penayangan KKN, yang tentunya sudah sangat diantisipasi pembaca thread-nya yang viral waktu itu, membuat penontonnya membludak saat akhirnya film itu ditayangkan. Kondisi ini tentunya jauh berbeda dengan sekarang, pemirsa. But let's just wait and see, oke? Baiklah pemirsa, segini dulu review dari saya untuk edisi ini. Kita jumpa lagi di review berikutnya. Bye!